Kabar ini, kabar terkabar. Kawan muda, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat yang terdampak badai El Nino, sangatlah menyakitkan. Jokowi dituduh telah memanfaatkan bansos itu untuk membantu Prabowo Gibran memenangkan Pilpres. Padahal bansos yang disalurkan Jokowi dan para menterinya merupakan program pemerintah yang telah disetujui DPR RI dan dilakukan jauh sebelum masa kampanye pemilu dilaksanakan. Sekadar catatan, para wakil rakyat di DPR RI yang menyetujui penyaluran bansos itu juga termasuk para anggota legislatif dari partai-partai politik pengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud yang kemudian beramai-ramai menyudutkan Jokowi dan ikut menuduh Jokowi menyalahgunakan bansos. 4 menteri dari kabinet Jokowi yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi di sidang sengketa Pilpres 2024, secara langsung maupun tidak langsung, telah membantah tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan pemberian bansos tersebut. Keempat menteri itu, yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini sama-sama memaparkan bahwa bansos yang disalurkan Presiden Jokowi semata-mata untuk membantu masyarakat yang terkena dampak badai El Nino, yang anggaran dan penyalurannya telah disetujui DPR RI dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Namun fakta-fakta yang disampaikan para menteri itu tidak membuat surut pihak-pihak yang berupaya mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan segala cara, termasuk dengan meluncurkan artikel di media untuk mempengaruhi para hakim Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan kubu 01 dan kubu 03, karena Jokowi dianggap telah melanggar etika dan konstitusi. Artikel tersebut antara lain ditulis oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Para penghujat Jokowi, termasuk Megawati, sepertinya telah menutup mata dan hatinya atas berbagai kemajuan di segala bidang yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini. Kemajuan yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang merasakan sentuhan-sentuhan Jokowi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Jokowi adalah pemimpin bangsa yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya. Ia mempunyai tradisi berbagi kepada masyarakat kalangan bawah sejak ia masih menjabat wali kota Surakarta, kemudian menjabat gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, seperti yang dilakukannya pada hari-hari menjelang Idul Fitri setiap tahun. Di depan Istana Negara, pada hari-hari menjelang Lebaran, Jokowi sudah biasa membagi-bagikan sembako dan tunjangan hari raya atau THR untuk masyarakat bawah. Jangan memandang enteng kegiatan ini. Jangan pula dinilai sebagai pencitraan, karena masyarakat yang memperoleh sembako dan THR dari Presiden merasa sangat berterima kasih atas pemberian yang mereka terima. Kita semua tahu, kebutuhan masyarakat semakin meningkat pada hari-hari menjelang Lebaran, sehingga bantuan apapun dan dari siapapun akan mereka terima dengan senang hati. Mereka akan sangat berterima kasih atas bantuan tersebut karena sedikit banyak telah meringankan beban mereka. Apalagi jika bantuan itu datang tanpa mereka duga sebelumnya. Jika kita membuka mata, hati, dan pendengaran kita secara jernih, tanpa sedikit pun berburuk sangka atau suuzon saat menyimak testimoni masyarakat kalangan bawah yang telah memperoleh bantuan sembako dan THR dari Presiden, kita akan ikut merasakan betapa mereka sangat mengharapkan bantuan, sebesar atau sekecil apapun. Dan ketika bantuan itu datang,
dari pemimpin tertinggi mereka, perasaan mereka pun akan membuncah penuh sukacita. Sukacita yang diiringi rasa syukur dan doa. Doa yang tulus untuk Presiden Jokowi agar Jokowi selalu diberikan kesehatan. Tradisi berbagi untuk masyarakat kalangan bawah tidak hanya dilakukan Presiden Jokowi di depan Istana Negara Jakarta, tetapi juga di Istana Bogor, Jawa Barat, yang disaksikan langsung oleh Presiden. Mungkin ada yang bertanya, dari mana anggaran yang digunakan Presiden Jokowi untuk pengadaan sembako dan THR bagi masyarakat bawah itu? Jawabannya, dari dana taktis Presiden. Dana taktis Presiden sebenarnya bisa digunakan Jokowi untuk keperluannya sendiri tanpa harus dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Namun dana taktis itu dikumpulkannya dari tahun ke tahun. Sebagian di antaranya bahkan digunakan untuk mengurangi utang luar negeri. Dan sebagian lagi maksud saya, untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk bantuan sembako. Lalu kubu 01 dan kubu 03 kompak menuduh Jokowi telah menyalahgunakan bansos untuk kepentingan kubu 02 yang juga dimaknai sebagai kepentingan keluarganya sendiri. Padahal dana taktis yang merupakan haknya pun justru digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan keluarganya. Tuduhan-tuduhan tersebut tentunya sangat melukai hati rakyat yang telah merasakan sendiri berbagai manfaat yang mereka peroleh dari kemurahhatian Presiden Jokowi. Sampai hatikah kita terus-menerus menuduh Jokowi sebagai presiden yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya? Semuanya berpulang pada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk warga masyarakat yang tahu berterima kasih atau tidak tahu berterima kasih? Lalu kita pun tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Jokowi, sehingga upaya Jokowi untuk mengurangi penderitaan rakyat pun kita curigai sebagai penyalahgunaan dan pencitraan. Mari kita kembali menggunakan hati dan pikiran kita yang jernih, sehingga kita pun bisa berbuat adil dan bijaksana di dalam menilai segala sesuatu, meskipun hanya dalam pikiran. Karena segala kedengkian yang kita munculkan ke permukaan berasal dari hati yang dengki.